A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Budi yang sudah giat. Pokoknya acara harus terselenggara. Alhamdulillah, ini yang saya sebut sebagai SK Langit akhirnya swadaya. Nunggu-nunggu Pak Bupati kesuwen, nunggu-nunggu Pak Kadis kesuwen. Wong Bantul wis pokoknya keendang-endang. Alhamdulillah hari ini difasilitasi oleh Desa Trirenggo. Terima kasih Ibu. Kami sampaikan juga terima kasih ke Bu Lurah atau Pak Lurah di sini? Bu Lurah, mohon sampaikan yang insya Allah hari ini adalah momentum kita belajar bersama dan insya Allah manfaat harus bisa berkembang. Sebenarnya kita bukan berkembang maju, tapi kita mundur 50 tahun yang lalu kembali kepada satu kesadaran bahwa alam kita itu sudah lengkap. Yang saya hormati semua Bapak Ibu petani dan mungkin ini aktivis organik para senior yang hadir. Mohon maaf kalau agenda hari ini nanti membuat panjenengan menjadi tidak nyaman berpikir. Karena pembawa acara tadi itu bukan seremoni tapi curhat. Baru ketemu 2 jam udah curhatnya 1 jam. Bapak Ibu, kita kedatangan tamu kehormatan, tapi sayangnya beliau tidak mau di depan. Itu Pak Prof Jafnan. Terima kasih Bapak. Beliau tidak mau di depan. Wong aku apa belajar ya Allah. Ini bahaya. Kepleset sitik besok saya disidang Bapak Ibu. Matur suwun ke Bu Sri, Bu Ana, Pak Iwan yang sudah memboyong beliau ke sini. Hari Minggu harusnya menikmati suasana santai. Tapi kalau petani setiap leren saka macul kuwi menikmati waktu Pak nggih. Jadi hari Minggu tidak ada tanggal merah. Jadi setiap hari itu adalah hari kerja. Liburnya kapan? Pokoknya nek panen. Berasa liburan, refresh, healing, pokoknya naik panen. Terus stresnya kapan? Naik wis ditandur apa panen Pak nggih? Pokok panen sithik wae disyukuri. Panen oke alhamdulillah. Nek ora panen alhamdulillah juga ora rezeki Pak ya. Tadi itu gagal panen gak tukul ya wis, gak ono sing disalahne ndak rezekine. Insyaallah itu yang membuat petani kita kekuatan tersendiri. Petani ora diopeni pemerintah ya tetap nandur, gitu. Ini luar biasa. Kayaknya petani-petani yang seperti itu hanya ada di Indonesia, Pak. Sebab kalau di Korea itu tak lihat mbok terong siji wae di jikok koperasi, Pak. Nah Indonesia terong sak pikep ra payu dibuang, gitu. Babati wite. Mudah-mudahan besok yang dijamin harganya bukan hanya padi dan jagung atau kedelai atau singkong, tapi sampai harga cabai, sampai harga terong, bahkan seikat kangkung. Kalau di Malaysia itu harga kangkung seikat itu wis ana tulisannya Pak. Regane saiket sakmene. Bawang saiki lho wis 20.000, 23.000 wae enggak ana tawar-menawar Pak. Karena itu sudah dihitung harganya sekian, pajaknya sekian begitu. Nek kita kan sing ngatur bagul ya.
Oh. Nek bakul wis ngeluh petani ini mesakno, wis rugi pokoknya payu dhisik ngono. Nah, terima kasih pada Bapak Ibu semua yang hadir hari ini. Saya mohon izin, saya tidak mengajari. Ini saya hanya cerita pengalaman karena saya sudah ngelakoni lebih dulu. Nah, saya muncul pada saat pasca COVID-19 itu viral dari Blitar. Wis ora masuk akal. Suket disemprotne tandurane subur. Ora mungkin suket dadi pupuk. Tapi pertanyaane Bapak Ibu semua, suket subur apa mboten? Banget. Dipupuk napa mboten? Sering delok suket tukul ning tembok ning watu. Ya subur. Ning pinggir dalan aspal kuwi ya ngece, Pak. Ning kene lho subur ngono ya. Nek nandur akeh sukete, tandurane ndak tukul. Nguning, kerdil. Sing disalahne sukete apa tandurane? Sukete. Nek nandur sukete wis resik ning tandurane ya ora lemu, sing disalahne lemahe apa tandurane? Nah, lemahe wis ra subur. Nggih to? Berarti sukete salah, lemahe salah. Hari ini tadi Bu sinten? Bu Indri menyampaikan orang tua kita dulu usianya itu lama. 90 tahun nek ana wong 40 tahun sakit, cah wingi sore kok wis sakit. Mbahku itu gaya, Pak. Mbah itu ninggal 90 tahun lebih. Sadurunge ninggal itu ya sik iso macul. Jadi waktu enek tetangga kanan kiri sing umure sik swidak, cah sik wingi sore. Wis swidak iku sik diomong cah wingi sore kok wis lara-lara ngono, Pak. Wah, iki bahaya nih. Wong cah saiki lek ngomangan sembarang dipangan kok. Nah, dokter sudah menyampaikan penyakit itu karena makanan. Orang dulu kenapa usianya panjang? Karena makanannya tidak terkontaminasi bahan kimia. Bahan kimia itu apa? Kok bisa disemprotkannya dulu, udah 3 bulan yang lalu. Ketika kita panen, kita ngakunya organik. Kok iso alat labor mengetahui ono residu? Gitu. Ini organik. Kita nyolong 1 kali saja nyemprot di tengah-tengah, Pak. Itu besok wis di blacklist. Karena saya punya masyarakat pemberdayaan di wilayah Tanggamus, daerah Talang Padang saat itu, nggak pakai pupuk kimia, Pak. Cuman nyemprot waktu awal itu biasanya nggak pernah pakai herbisida. Beliau itu karena nggak sempat kesibukan, yang lain udah nanem, dia semprotlah yang lahan dia itu pakai herbisida. Gara-gara dia 1 orang di blacklist semua total, Pak, dikembalikan dan nggak dibuka sampai sekarang. Gor 1 kali semprot herbisida, seluruhnya dikembalikan dan di blacklist. Herbisida loh iki ya. Pertanyaannya sekarang, waktu itu petani saya petani jahe. Dan hari ini ada sempat viral beberapa bulan yang lalu, kopi kita itu terindikasi terkontaminasi residu glifosat. Kopi yang diindikasi terjadi karena petani aplikasi herbisida untuk membunuh rumputnya. Sukete ning isor, kopine ning dhuwur, Pak. Kopine kita terkontaminasi racun rumput. Dan itu di warning. Pak, ada nggak sih pabrik pestisida yang punya kita? Semuanya punya mereka. Terus kita pakai teknologinya mereka, belinya mahal apa murah? Dan kita beli mahal, panen mereka tidak mau beli dari hasil penerapan teknologinya mereka itu.
kata mereka mengandung residu. Residu itu apa? Racun. Ini rada ekstrem ini. Racun. Bapak Ibu, ini sebagai petani ada yang nyemprot 2-3 macam racun pestisida jadi sak tangki, jadi siji. Oke? Oh. Ada istilahnya ICS, Internal Control System untuk pengawasan organik. Petani-petani organik itu setelah punya sertifikat itu diawasi. Kalau ketahuan pengawasnya, bukan ketahuan nyemprot Pak. Di lahan itu ndelalah ono aliran air, bungkusnya racun apa botolnya racun, itu kegawa milih ning nggon lahane awake dhewe konangan. Ini kena sanksi loh Pak. Gur botolnya apa kemasannya racun, itu sudah kena sanksi. Iku rong konangan li nyemprot. Terus hari ini kita beli teknologi mahal dari luar sana, kita pakai, hasilnya mereka tidak mau beli. Waduh, kenapa ada residu? Residu itu apa? Racun. Sepakat nggak kalau kita selama ini setiap hari makan racun? Sepakat. Sepakat ya? Pelakunya siapa? Petani. Beberapa bulan yang lalu Pak Menteri Pertanian viral mengungkap beras oplosan. Beras dioplos kriminal nggak? Kriminal. Nek racun dioplos kira-kira kriminal nggak? Enggak. Kalau petani yang ngoplos racun itu nggak akan kriminal Pak. Kenapa? Wong petani dhewe yo mangan sing disemprot nih, anak bojone yo mangan Pak. Bener nggak? Bapak Eli nyemprot, dipangan bojone sak anak putune. Nah, di sini yang sudah punya cucu siapa? Banyak. Yang makan dari hasil pertanian yang disemprot racun siapa? Yo kabeh sak keluarga gitu ya. Besok kalau anak istrinya sakit, alhamdulillah. Karena apa? Sama seperti yang kita usahakan. Yang kita makan adalah wujud dari apa yang kita usahakan. Kamu seperti apa yang kamu makan. Terus nek racun kira-kira hasilnya bakal sehat enggak? Nah ini refleksi ya. Nek ada racunnya itu kita nggak akan sehat. Berarti penyakit selama ini yang membuat rumah sakit ramai saat ini itu terjangkit atau kita jangkitkan? Kita jangkit. Ya. Kita rusak sendiri organ kita dengan racun. Terus kita sakit sambat. Sing disalahne Gusti Allah, wis urip susah. Tani ra tau sugih, kok dikei penyakit, padahal penyakitnya digawe dhewe. Bapak Ibu, 2021 itu karena keadaan darurat katanya pasca Covid kok perang Rusia Ukraina. Masih ingat ya? Covid itu harga cabai murah banget. Awal Covid itu harga cabai cuma 3.000 rupiah. Nah terus yang metik itu biayanya berapa? Wis gak dipanen dibabati Pak. Cabai kok 3.000. Itu berapa kecamatan itu di daerah Blitar Selatan itu nggak ada yang dipanen. Dari harga 50, 65 kena Covid, lockdown 2 minggu langsung 3.000 rupiah. Alhamdulillah harga pupuk Mutiara waktu itu, Ponska Mutiara itu, nek nandur Holti kan nggak dapat subsidi ya. Harganya melesat sampai 1.200.000 sak karung Pak. 50 kilo 1.200.000. Semua petugas lockdown. Alhamdulillah tak pikir ini momentum yang tak tunggu. Petani-petani do ngeluh tak datangi, tak ajari gawe biosaga Pak. Pak, Indonesia subur gak? Subur. Terus gunanya pupuk nggo apa? Ayo. Ya toh, gunanya pupuk subur. Indonesia subur, tapi gunanya pupuk nggo apa? Tanah terbaik
ratingnya paling bagus, ideal, tidak ada yang lebih baik dari tanah, itu adalah tanah subur. Ditambah lagi rusak, Pak. Tanah itu punya kapasitas. Makanya ada siklus alam di sana. Beberapa bulan yang lalu tak sampaikan, di Indonesia mayoritas lahan pertanian kita, petani kita bertanam bukan di alam. 90% petani kita tidak bertanam di alam. Waduh, terus piye? Ya, petani-petani kita mayoritas 90% tidak bertani di alam. Karena alam itu punya siklus yang mampu berjalan sendiri, disebut siklus alami. Alam nek siklusnya berhenti, namanya alam tidak. Tubuh nek jantungnya berhenti, namanya hidup atau mati? Batang, gitu toh Pak. Nek manusia jasad, mayat, gitu nggih. Lah nek kewan mati, batang, ngono nggih. Nah, ini ada tubuh tapi jantungnya tidak berdetak, disebut mati nggak? Ini alam yang siklusnya terhenti, berarti alam enggak? Tidak. Terus yang merusak siapa? Petani. Lewat siapa? Ketidakpahamannya petani. Alam kita, Katulistiwa, itu tidak sama dengan Jerman, tidak sama dengan Jepang yang punya musim dingin, tidak sama dengan gurun yang isinya cuma pasir. Harusnya kiblat pertanian bumi itu ada di kita, bukan Jerman, bukan Eropa, bukan Jepang. Malah kita impor jadam. Iya toh? Malah kita impor E4. Ada bakteri yang luar biasa. Harusnya di Indonesia ini tidak akan pernah punah yang namanya bakteri. Dan kita tidak butuh isolat. Karena setiap milisenti akar rumput ini adalah mikroba. Wes kalau enggak percaya. Dulu saya kerja di Lapor 1 tahun, kerjaan saya itu melihat kebun binatang, wahana mikroorganisme yang ada di akar-akar tanaman, Pak. Mayoritas yang saya amati itu semuanya adalah dari jenis rumput atau tanaman liar perdu. Lahan kita semuanya tumbuh rumput. Ada berapa banyak jenis rumputnya? Wah, raketung. Subur semua rumputnya. Berjarak enggak rumput satu dengan yang lain? Tidak. Ono sing jenenge gelutan kompetisi tidak? Tumpuk-tumpukan dadi siji, untel-untelan kok ora do gelut gitu ya. Begitu nandur pari siji, nandur jagung siji, ono sukete ora tukul jagungnya sing disalahne sukete. Bener? Ini namanya gara-gara satu investor penduduk lokal diusir, Pak. Kalau bisa dibunuh semua. Karena kita mau mengharap keuntungan dari apa yang kita datangkan ini investor yang namanya jagung. Bener gak? Investor ini yang namanya padi. Wis nandure berjarak isik manja. Nek gak dipupuk gak tukul. Nah, padi dan jagung yang kita tanam ini kurang ajar, Pak jenenge. Wis dikei nggon, wis dikei tempat ditandurne, wis diilakne ke penduduk lokale, isik njaluk panganan kawake dhewe lek muni investor, Pak. Iki jangan-jangan lintah. Bahasa saya ini belum masuk materi loh, Pak, tapi ini refleksi dulu nggih. Sehingga ujung-ujungnya menurut rumput, panjenengan dulu masih usia belasan tahun, sampai hari ini sudah usia di atas 60 tahun. Rumput ketok padha wae napa mboten, Pak? Ya wis luwih kurang kaya ngono kuwi gitu ya.
Dari sebelum mengenal pupuk kimia, belum ada pestisida kimia, pernah nggak Pak ada rumput gagal tumbuh? Nggak ada ya, sepakat. Dan itu saksi yang bisa kita lihat setiap hari sampai hari ini. Itu namanya bukti empiris. Bukti empiris itu sebenarnya tidak bisa dipatahkan oleh data atau tulisan siapapun ahlinya. Iki luwis genah ning ngarep moto. Uga, tulisanku penelitian koyo ngene. Kira-kira Pak, percaya sing fakta ning ngarep moto apa tulisane dhek? Percaya fakta sing ning ngarep moto. Sepakat lo ya? Oke. Hari ini saya senang ada reward bagus dari momentum hari ini. Banyak anak-anak muda milenial. Ini usia yang di bawah 35 ada berapa orang? Mas, yang usia di bawah 35 ada berapa orang? Enggak, yang tadi yang di belakang tadi ada berapa? Ada lebih dari 5 orang datang rombongan, weh arek 6 kabeh. Pertanyaannya tani tenan apa ora kuwi? Ada 1 miliar petani, ada 10 miliar penduduk bumi, Pak. Kudune sing sugih petani ini apa sing 10 miliar sing 9 miliar lainnya, Pak? Harusnya petani, Pak. Karena saya tidak pernah melihat dari 10 miliar manusia bumi itu mangan watu, Pak. Ya toh? Hari ini Indonesia petaninya tidak lebih dari 40 juta yang nanam padi. Makanan orang Indonesia kuwi nek urung mangan nasi, urung wareg, urung mangan Pak. Kasus di Mekah, jemaah haji ngamuk Pak, jarene ora diopeni, ora dipakani. Panitia bingung, lah mau isuk wis do sarapan, enggak ono sing trimo, padahal dikei roti pisan Pak. Sudah sarapan pagi, protes mereka, kita dibiarkan terlantar, enggak dikasih sarapan. Masya Allah, iki wong Indonesia nih orang mangan sego jenenge orang mangan gitu ya. Sarapannya diganti roti, muring kabeh Pak. Itu kita. Wong sarapan lontong nih loh. Wis mangan urung-urung masuk ger mangan lontong gitu loh. Ini kita. Artinya hampir 300 juta orang Indonesia itu 95% makan nasi. Berarti ada 270 juta orang Indonesia setiap hari makan nasi. Petani ini tidak lebih dari 40 juta. Lebih dari 90% usianya di atas 50 tahun, Pak. Kurang dari 3 juta yang usianya di bawah 35. Artinya kita kekosongan generasi enggak? Itu alasan kenapa saya tidak jualan. Salah satunya. Kenapa anak muda nggak mau bertani? Karena nggak cuan. Bener? Tak bilang, saya ketemu orang-orang di Jakarta, anak-anak muda merantau di Jakarta, rumahnya banyak Pak, tiap bulan pindah rumah karena rakyat bayar kos-kosan. Kenapa orang di kampung jadi petani? Masa anak wong tua, saya ini kuliah, balik wong tua ngelongso nih, dulu aku macul. Wis kadung di kuliah nih biayanya larang. Sarjana tiba-tiba golek kerja wangil. Ada beberapa dari mereka ya akhirnya ketemu macul Pak. Apa gawe paret. Pernah saya ketemu. Nah kok ora mulih kampung wae tani wae. Isen kene iki karo nunggu ya wis ngene iki wae dilewati, mudah-mudahan kok ono rezeki untuk kerjanan. Alhamdulillah banyak alumni pertanian juga yang kerjanya di bank, bukan jadi petani. Jujur, ini petani yang hari ini hadir, yang insinyur ada berapa orang? Insinyur pertanian jadi petani yang hadir ini tidak ada ya. Saya setiap hari pindah lokasi, saya setiap hari wawancara, saya setiap hari riset publik, riset sosial.
ada 100-200 orang yang hadir, ada 1-2 orang yang insinyur pertanian, itu setelah pensiun jadi penyuluh. Baru, Mas, aku mulai tani. Tapi yang baru lulusan insinyur pertanian, persentasenya kurang dari 3% yang mau bertani. Kalaupun ada, biasanya dia bukan taninya, tapi dodolane, Pak. Tani sing tandur, dhek sing ngakali. Dodolan kan ngakali sithik-sithik lagi. Bapak Ibu, Biosaka itu bukan produk. Ini yang perlu diluruskan. Biosaka itu nggak ada yang dijual. Saka itu gerakan. Selamatkan alam, kembali ke alam. Itu Saka. Dulu Saka itu selamatkan alam, kembali ke Al-Quran awalnya. Tapi saya tahu di Indonesia itu ada 5 agama yang punya kitab suci. Akhirnya tak baca semua, Pak. Bis. Ada Injil, Taurat, Zabur, itu tak baca semua. Tak cari ayat-ayatnya tentang pertanian. Akhirnya tak wanek-wanek ini buka Weda Tripitaka. Oleh, tidak apa-apa. Tak cari tentang ayat-ayat pertanian. Ternyata semua kitab suci narasinya tentang pertanian itu sama. Narasinya tentang pertanian itu hampir mayoritas sama. Dan hebatnya dari seluruh kitab suci yang tak baca, itu satu pun kata tentang mikroba saya nggak ketemu. Satu pun petunjuk tentang mikroba itu saya nggak ketemu. Kitab lama tentang mikroba saya cuman ketemu Al-Filaha yang katanya diduplikasi oleh Israel dan dikembangkanlah pertanian organik di sana dan berhasil berkembang di mana-mana. Iya. Mikroba akhirnya diimpor ke gurun. Mikroba akhirnya diisolat di daerah-daerah yang ekstrim. Mereka ciptakan rekayasa teknologi agar bisa bertanam setiap saat. Alam buatan. Alam buatan itu dikondisikan ada tanahnya, ada airnya, kelembabannya, ada nutrisinya yang diberikan agar mikroba hidup di situ. Itu di sana. Nek pasir terus ditanduri, kira-kira iso urip apa ora? Iso, kurma. Itu pun hanya di lembah-lembah yang kemungkinan ada cadangan air. Kalau enggak bisa. Di Indonesia kira-kira butuh mikroba tidak? Di Indonesia itu tidak pernah mencapai suhu ekstrim ketika musim dingin sampai minus atau di bawah 5 derajat, nggak pernah. Di Indonesia nggak pernah mencapai musim panas di atas 50 derajat, nggak pernah. Mayoritas geografi kita ini bonus. Katulistiwa kita itu paling istimewa dari 13 negara katulistiwa. Kita diapit 2 samudra dan punya banyak sungai-sungai besar, sehingga memungkinkan kelembaban udara sepanjang tahun itu cocok untuk berbudidaya pertanian. Wes sadar alam ini saja, Pak, kita nggak butuh pupuk. Kita punya air yang melimpah. Di Arab, di Qatar, itu harus nyari titik air sampai kedalaman nggak ngerti berapa, kalau ketemu itu langsung dibuat hamparan pertanian, Pak, dari satu titik sumber mata air. Di sini banyu milih-milih gagal panen gitu. Ada yang salah menurut saya loh ya. Tahun 2006 itu saya benar-benar belajar pertanian dari banyak jurnal, dari banyak pelaku-pelaku pertanian, praktisi-praktisi pertanian. SOP-nya tak ikuti, mesti ono minusnya, Pak. Sering gagal. Ganti musim ganti coro. Ono meneh ahli sing kono. Kae berhasil loh, tak tutke iya mah nek musim ngene iki terayo, musim sing salah nih. Musim udan salah, musim panas salah. Bener? Ya. Akhirnya ada satu titik kejenuhan ilmiah, yaitu tentang
pertanian yang saya pikir ilmunya itu bertele-tele Pak. Istilahnya bulat, banget kajian-kajian tentang pertanian yang ketika diterapkan sesuai SOP itu malah membingungkan. Terakhir nek praktek ini ora padha karo tulisan, ngono ta Pak? Aduh. Nek petani kuwi pertama langsung manut SOP, ora bakal iso Mas, tenan. Nek belajar tani kuwi ya kudu karo petani. Paling ora kowe ngamati petani carane nandur piye, carane macul piye, carane gulut piye, ngono enggak? Ya. Dan tidak semua peneliti pertanian bisa bertani. Gampang nek ngomong teori. Sepakat, Pak? Pokoknya iki nandur sampeyan iki sak hektar potensine 50 ton. Duitnya pirang miliar. Alhamdulillah. Saya punya kawan, tapi beliau baru kontak saya setelah rugi 7 miliar, Pak. Mas, aku nandur cabai 3 tahun gagal. Berapa luasannya? 120 hektar. Habis duit berapa? 7 miliar. Alhamdulillah. Hari ini saya minta pendampingan, boleh. Modalnya berapa Mas per hektar? Modalnya nggak nyampe 10 juta. Kaget beliau. Karena beliau itu modalnya dianggarkan 1 hektarnya 100 juta. Keren kan? Di hamparan nandur 30 hektar ning polybag, Pak. Ya wis, ini yang terjadi. Nek saya semua pupuknya adalah rumput. Kalau tani modalnya rumput, kira-kira modalnya berapa, Pak? Ada yang buat pupuk dari sampah pasar, sampah rumah tangga, ada? Kangkung, bayam, sembarang ganti pupuk. Wis besok wis rasah. Wong kok aneh-aneh. Kenapa? Iya. Bayangkan Pak, nek gawe pupuk dari limbah rumah tangga, dari ibu-ibu masak gawe 5 liter kuwi kapan dadine, Pak? Ngumpulne mboko sithik, turas sak gegem mlebokne gitu ya. Ayo, 5 liter berapa lama? 3 wulan. Gawe sak galon niku suwene minta ampun. Ada petani organik tiap sore ke pasar. Habis itu berhenti setelah 2 bulan. Waktu panen raya, harga murah, sayurannya nggak laku. Diuring-uring karo bakule Jojo kowe sing ndongakne aku men aku ora payu, men iso tak nggo pupuk to, ngono. Akhirnya besok berhenti nggak ngambil lagi, Pak. Kenapa? Nah saya dodolan ra payu kowe nggawe pupuk. Saka apa sing aku dodol ra payu? Ya kan bisa jadi limbah ya. Kangkung kalau hari ini tidak laku di pasar, besok bakal dibeli lagi sama orang enggak? Enggak. Apa? Ada yang baru lagi datang. Ini satu yang mewakili rumput. Ini kemungkinan tumbuh di tembok, paku. Iya, itu kan jenis tanaman epifit, hanya tanaman-tanaman tertentu, katanya begitu. Saya tidak melihat apapun tanamannya. Tapi logikanya semua tanaman ini tumbuh butuh makanan tidak? Iya. Makanannya tanaman itu apa? Ya toh? Makanannya rumput ini sama dengan makanannya padi, sama dengan makanannya cabai, sama dengan makanannya kedelai, dan semua tanaman yang jenengan makan itu tak makanannya sama dengan rumput. Ning ono beda. Nek suket iki jangan-jangan beleh dhewe, dimasak dhewe, dipangan dhewe. Nek padi jagung awake dhewe kuwi kulino lair ning kota, makane kudu instan. Tinggal pecet wae terus delivery tekan ngarep rumah gitu ya. Bedanya itu mungkin. Atau satu, biosaka itu tak ambil dari rumput bukan untuk jadi pupuk.
Kalau di Al-Quran itu ada surat Fusilat ayat 21-22 yang ngomong itu kulit, dan yang menjadikan semua dapat berbicara itu Allah, Tuhan semesta alam. Ternyata tanaman itu juga berbicara dengan kulit. Pakai apa? Gelombang. Kalau yang paling dikenal itu alelopati, gelombang yang dikeluarkan oleh suatu tanaman. Kalau yang paling banyak diteliti itu kan akasia, terus alang-alang gitu ya, terus beberapa tanaman-tanaman perkebunan. Sekarang mulai banyak penelitian tentang gulma, tapi saya tidak mau menyebut gulma karena gulma selalu dinarasikan pengganggu. Ini mengeluarkan gelombang yang ternyata rumput satu dengan yang lain itu terkoneksi di akarnya. Gelombang ini disebut alilopati, adalah gelombang adaptasi dengan kanan kiri, baik kepada lingkungan atau dengan tanaman sekitar, bisa juga dengan interaksi terhadap hama. Ketika tanaman sejenis ini dimakan hama, dia akan mengirimkan sinyal ke tanaman yang lain, ada tanda bahaya, ngono ceritanya. Sehingga panjenengan yakin pernah sering melihat ada tanaman di pinggir lapangan dirubung karo cabuk. Setiap pupus-pupusnya dirubung sama kutu kebul, cabuk. Engko tiba-tiba keluar tunas baru, sudah nggak ada hamanya sama sekali dan hama di bawah pergi semua. Pernah Pak ngelihat ngono? Donek kok menggelung kabeh, tiba-tiba keluar tunas dan tahu-tahu hama di bawahnya ini udah pergi semua. Tanaman liar itu punya kemampuan khusus, dia menghasilkan senyawa alami tanpa perlu kita obati, sehingga dia memproduksi sistem pertahanannya sendiri. Tiba-tiba dia bisa memproduksi satu senyawa khusus yang ujuk-ujuk hama ya pergi saja. Ini kemampuan tanaman liar. Sehingga ini Pak, padi itu tidak ngerti bahasa rumput. Jangan-jangan rumput satu dengan yang lain di lapangan itu berkomunikasi dengan bahasa gelombang yang sama. Makanya para ahli menggolongkan ini jenis gulma. Kenapa digolongkan gulma? Jangan-jangan punya karakteristik sama. Dari mana penggolongannya? Mungkin dari gelombang yang ditimbulkannya, dari karakter hidupnya dan macam-macam spesifikasi untuk menentukan ini golongan gulma. Tapi saya melihat dari sisi yang berbeda setelah saya beberapa tahun penelitian. Mikroba adalah pekerja. Mikroba itu mengurai unsur hara. Sepakat ya? Katanya para ahli organik kan begitu. Makanya mikroba itu harus dijaga. Mikroba itu mengurai fosfat, mengikat N menjadi nitrit dan sembarang macam, sehingga bisa diserap oleh akar. Terus jadilah dari aktivasi mikroba yang ada di akar itu tanaman yang ada di atasnya. Tiba-tiba tanamannya layu fusarium, Pak ini ada bakteri patogen di bawahnya, gitu enggak? Ini kena serangan bakteri patogen, jangan-jangan bakteri fusarium. Wah Pak ini bercak daun, ini kena Xanthomonas, macam-macam. Wah ini kena antraknos dari jamur dan macam-macam. Gara-gara apa? Pak tanah itu suburnya tanaman itu karena medianya. Berlebihan ya salah, kurang tambah masalah gitu ya. Terus yang pas yang kepiye? Yang paling pas hidup di alam itu hidupnya rumput Pak. Yang paling pas hidup di tanah Katulistiwa itu hidupnya rumput. Dari Aceh sampai Papua itu sama. Saya menemukan beberapa jenis rumput, beberapa jenis tanaman liar hidup di pinggir pantai. Dia tidak terpengaruh dengan pasang surut air laut. Dan dia ketemu dengan saya hidup di atas Gunung Kapur Pak. Iki kurang ajar tanduran ini.
Neng Gunung Kapur itu ndak ada air, neng pinggir laut itu banyak air, dia nggak mati padahal garam. Dari situ banyak analisa, sehingga ngomong Iqra. Oh, ibu ajeng acara nggih. Sip. Insya Allah kalau pinjem ini mohon izin dan terima kasih nggih, Bu nggih. Izin Bapak Ibu, karena di sini banyak praktisi organik, makanya saya tidak berani menyampaikan koyok daerah-daerah lain. Di daerah lain wis pokoknya suket dijikuk remet-remet tadi. Oh, aku dibantah habis-habisan. Makanya saya harus runtut ini. Boleh ndak saya minta ini? Anggarkan 50.000 nantinya yo. Kalau ada komunitas beli mikroskop. Mikroskop itu murah banget. Hanya untuk ngamati itu hanya butuh mikroskop sama preparat. Yang murah 1,5 juta itu jenengan bisa melihat wahana mikroba. Cabut oyote kayak banyu sithik kayak ning preparat, iku jenengan wis ndelok mikroba, rena-rena jenise. Terus anekku bangan banyune dijikuk sithik ditetesi amati. Loh, ana sing gerak-gerak, ana sing bulet-bulet, ana sing mlaku-mlaku gitu. Pokoknya wahana mikro itu unik, Pak. Saya mau tanya, ada nggak petani yang pernah lihat mikroba? Di sini ada petani organik berapa banyak? Ada petani yang pernah mengembangkan pakai bakteri? Kayamu ngembangin mikroba, wong ora tau ndelok mikroba. Ngapunten lho nggih. Mikroba ndak pernah lihat. Kok bisa percaya jenengan sama mikroba? Kenapa, Pak? Ndak pernah lihat kok percaya. Jari ini, gitu. Jari, wijane patut napa ora, Pak? Pokoknya jari, penyuluh ya jari ini kae. Jari ini ahlinya ahli. Wis terus begitu. Dan petani 30 tahun bertani organik, jari ini nganggo mikroba ndak pernah lihat mikroba. Ada yang 10 tahun, aku ki ngembangke bakteri tuku ning kono. Tak kembangke iki dadine kaya ngene. Pak, jenengan wis tau ndelok bakteri niki kaya ngapa? Urung tahu. Lucu, Pak. Tapi itu nggak dibahas. Pertanyaan saya berikutnya, siapa yang nggak pernah melihat rumput subur? Semua orang lihat rumput subur? Kudune percaya sukete apa bakterine, Pak? Logikane kudune percaya sing ketok mata apa sing ora tau didelok mata? Iki ketok bendina. Iki mau uripe ning Paping paling nggih. Niki teng Paping, Pak. Meniku lho, Bawah ringin. Oh, di bawah ringin. Perakaran. Di perakaran ringin kuwi. Iki sik iso ijo subur, Pak ya. Iki subur apa mboten kira-kira? Kira-kira anak-anak karo pari oke endi? Berarti ini terpenuhi enggak unsur haranya? Ketok, jelas. Nek dihitung iki anak-anak oke banget 50 punjul. Berarti ini subur. Tanamannya subur. Tanamannya sing subur apa lemahnya sing subur? Lemah. Gitu? Ayo, yang subur itu tanah atau tanamannya? Tanahnya. Di tanah yang subur, tanamannya tumbuh bagus gitu ya. Semua rumput tumbuh bagus? Ya, Berarti tanahnya subur nggak? subur. Awas kowe. Nih, semua rumput itu tumbuh subur. Rumput ini punya akar, punya batang, punya daun yang sempurna. Saya nggak ngomong yang jenis begini ya. Sebenarnya tidak tanaman liar. Saya ngajunya itu tanaman liar. Ada yang punya kayu,
tanaman liar, perdu. Pokoknya kabeh sing kadang ono kaya wit dele, ono wis macem-macem, punya akar, punya batang, punya daun. Tanaman yang sempurna ini juga berfotosintesis dan butuh unsur hara. Karena dia punya akar, batang, dan daun sempurna. Dia berfotosintesis seperti padi dan jagung yang kita tanam. Dia nggak pernah dipupuk kok tumbuh subur. Berarti di tanahnya ada unsur hara nggak? Ada. Yang mecah unsur hara itu siapa? Bakteri, mikroba, mol. Pak, mikroorganisme lokal itu bukan yang di labor. Itu kan dipaksa nih mol. Mikroorganisme lokal itu yang ada di akar rumput, yang ada di rumput-rumput, yang ada di sawah-sawah kita. Mol yang sebenarnya, alhamdulillah, panjenengan beli herbisida semprot nih, sukete mati ndak? Lemai garing ndak? Nek wis garing mikroba hidup ndak? Karakteristik mikroba dia hidup di tempat yang lembab. Terus yang kaya dengan nutrisi. Nutrisinya dari mana? Saya juga enggak menyangka, Pak. Jangan-jangan unsur hara tidak benar-benar digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Setelah saya paham tentang senyawa karbon, karena semua unsur di alam semesta itu senyawa karbon, tinggal gugus fungsi COH-nya yang berbeda-beda, beda namanya. Gula difermentasi dengan C2H5OH menjadi C2H5OH, namanya alkohol, ya toh? Dikai kopi dadine wedang kopi gitu ya. Tapi di macam-macam dengan senyawa yang macam-macam itu bisa dengan satu COH itu jadi senyawa yang macam-macam dan namanya beda-beda. Ono alkohol, ono etanol, dan wis pokoknya oke banget. Ono glukosa, ono fruktosa. Yang intinya itu senyawanya dari COH, senyawa organik. Nah, unsur hara dibawa dari akar menuju ke daun, dimasak pada saat proses fotosintesis. Bener gak? Jari ini ngono ya, pernah krungu ngono ya. Pokoknya unsur hara kuwi nek cukup engko digawe ning godhong, diolah dulu sama mikroba yang di tanah, dipecah-pecah menjadi ion kation. Ini kan satu senyawa yang bisa diserap, nanti dibawa ke daun, dimasak di daun saat proses fotosintesis. Saya baru menyadari 5-6 tahun yang lalu bahwa fotosintesis tidak melibatkan unsur hara. Fotosintesis itu hanya melibatkan CO2 sama H2O. Nek masak kan kudu dicemplung nih ya. Terus unsur hara yang lain masuknya di fotosintesis saat ngapa? Wong fotosintesis hanya CO2 dan H2O dengan beberapa 6 CO2, 6 H2O atau berapa senyawanya yang lain. Pokoknya jadi ujung-ujungnya C6H12O6 plus O2. Gula yang kita makan, oksigen yang kita hirup. Tanaman ini produsen makanan. Tanaman ini pabrik makanan. Tanaman ini tidak butuh pangan. Tanaman butuh media. Medianya seperti apa? Ada syarat-syarat tertentu. Alhamdulillah banyak petani, termasuk Pak Yai, Gus, nanamnya di tanah yang mawur bukan gembur. Tanaman jenengan itu kenapa mati? Karena media jenengan di gulutan itu tidak subur, Pak. Tanah yang subur itu gembur, bener gak? Saya mau tanya, tanah jenengan di gulutan itu gembur apa mawur? Dipidak ambles apa mboten? Ambles.
Terus dikerawuk karo tangan ini iso napa mboten? Lebokke ning gulutan digerawuk iso napa mboten? Bisa? Iku kira-kira masir apa gembur? Ada yang salah Pak pengertiannya antara gembur dan mawur. Mayoritas petani kita mawur itu dikira gembur. Ya. Makanya nek jenengan buat gulutan terus wis arep ditutup mulsa ana bocah pelayan ngidak-ngidak gulutan muring-muring napa mboten? Sesuk nek wis dadi gulutan cah-cah kon pelayan ning ndure gulutan, Pak. Wani ora? Sudah. Terus olah tanah itu juga tidak semestinya atau tidak semuanya harus dilakukan. Saya nanam cabai tidak pernah digulut, Pak. Tapi pada waktu panen, cabai saya seolah-olah ditanam di atas gulutan. Jangan-jangan gulutan itu ada orang yang datang di tanaman cabai bagus, tiba-tiba dia bawa meteran, Pak. Maksudnya, Pak, dulu itu ono wong nandur gawe gulutan apa mboten? Kapan gulutan dibuat? Enggak ada, Pak. Musim kemarau nggarap lahan, ana sing dicoklaki, ana gor sing diresiki sukete. Engko begitu udan teko digejiki. Apa dicoklaki terus ditandur, gitu enggak? Kapan terjadi gulutan? Engko nek wis do tukul sukete, iku diwaten apa didangir? Ayo, diwaten apa didangir, Pak? Didangir. Tujuan didangir kuwi nggo ngapa? Suket kuwi diarahke ning poke engko ditutup lemah dadi pupuk. Nggih ta? Terus nek wis pindho ping 3, sing rajin kuwi kadang iso ping pindho ping 3 dangir. Tujuan dangir kuwi pertama men poke gede. Arep terong, arep cabe, arep nandur apa wae nek didangir engko nek wis tukul engko poke gede. Ngapa? Pas didangir nanti ada akar baru muncul. Poke nom neh. Jarene Mbah Biyen poke nom neh nek didangir kuwi mengko metu oyote. 2-3 kali dangir engko dadine kaya gulutan, Pak. Tujuane dangir men batange gede, kokoh. Nek batange gede kokoh biasane umure dawa. Engko nek wis didangir ping pindho ping 3 wite wis apik mendhuwur biasane suket ning ngisore dienggo rit-ritan, ngoten nggih? Ada yang salah, Pak, dengan dibuat gulutan. Nek wis dadi gulutan mungkin enggak didangir. Ra mungkin. Jadi dulu pupuknya rumput. Biasanya nek urung didangir kae sithik-sithik dikei awu. Nggih ta? Awu apa kapur? Awu. Kadang-kadang nek ngebong mbabat dibakar, awune engko dilebokne karung apa dilebokne plastik disingkirne digantung. Nek ora awu masak saka dapur. Arep dangir itu kei awu sithik-sithik. Iya, kalau awu saya perbolehkan, Pak. Tapi kalau kapur saya larang. Beda abu dan CaCO3. Saya hari ini termasuk orang yang mengatakan nyebar kapur di sawah itu salah. Padahal pemerintah merekomendasikan penyebaran kapur dolomit, kapur pertanian, gitu enggak? Saya bilang itu salah. Untuk menaikkan pH, iya sesaat. Tapi dampaknya apa? Tanah kita jadi keras. Lah gunung ya dipindah ning kon sawah. Kira-kira bener apa salah? 1 hektar butuh kapurnya berapa? 1 ton gitu. Wah, bar Pak, suwe-suwe entek gunungnya. Lah nek 50 juta hektar berarti 50 juta ton gitu ya. Wah, 50 juta ton kebayang? Sawit ini semua untuk menyesuaikan pH hentikan herbisida, selesai. Karena rumput ini tumbuh itu di tanah yang sebenarnya tidak asam.
Begitu rumputnya diherbisida, rumputnya mati, airnya hilang, bakterinya mati semua. Setelah hari ini jenengan nggak usah pakai mikroba lagi, Pak. Mikroba terbaik itu ada di akar rumput. Cara buat pupuknya gimana? Rumput dibabat, dicelup saja. Fermentasi dengan bakteri itu tujuannya untuk mengeluarkan selulosa. Gitu nggih? Cari ini kan gitu. Makanya ada bakteri, ya anek sing di sekolah nila, enek bakteri penelitian 10-15 tahun lah itu banyak. Saya dulu juga mengembangkan mikroba. Begitu saya belajar sedikit tentang ilmu nuklir, ilmu pertanian saya gugur semua, Pak. Ilmu pertanian saya langsung terpatahkan dengan pemahaman gelombang. Akhirnya saya pelajari tentang karakteristik hama. Alhamdulillah pelaku organik tidak pernah berhasil serius total organik. Itu karena organiknya bukan alami. Semua yang tidak alami pasti menimbulkan, meskipun ada manfaatnya pasti ada dampaknya. Saya ada tulisan dulu itu, organik bukan alami, tapi alami sudah pasti organik. Ini sudah masuk ke Saka ya, selamatkan alam kembali ke alam, bukan ke produk bio Saka. Bio itu alam yang sudah diciptakan sempurna. Itu kesadaran kita tentang penciptaan, diciptakan pangeran gitu. Sementara Saka itu gerakan. Selama ini kita menyadari permasalahan pertanian kita adalah over bahan kimia. Tanah kita rusak karena bahan kimia. Solusinya apa, Pak? Ditambah pupuk organik. Katanya begitu ya? Tidak. Solusinya hentikan pupuk kimia. Tapi ini terlalu ekstrim. Ya wis, kurangi pupuk kimia. Terlalu ekstrim. Saya dianggap nanti ngelawan kebijakan pemerintah. Tapi untuk menjadi lumbung pangan dunia itu harus organik. Selama produk pertanian kita tidak bisa ke Eropa dan Amerika atau ke Jepang, artinya kita tidak lumbung pangan. Lumbung pangan itu bisa dibawa kemana saja ke seluruh dunia. Kita pusat dari penghasil pangannya. Selama mereka menolak hasil produksi kita menggunakan bahan kimia, artinya kita tidak pernah mencapai lumbung pangan dunia. Sepakat nggak? Artinya menjadi lumbung pangan dunia dengan bahan kimia adalah mimpi kosong, Pak. Nggak mungkin. Ini sudah saya sampaikan ke staf khusus. Untuk menjadi lumbung pangan dunia wajib organik. Wah, bahaya kamu ngomong begini. Iya, biarin aja bahaya. Wong saya nggak ada untungnya kok. Saya nggak jualan. Bapak Ibu, yang di depan ini kok kayak jus enakmen kuning gitu ya. Nah, ini enak, Pak. Serius. Ini enak, ini bisa diminum. Dicampur nggak apa-apa. Diminum langsung juga nggak apa-apa. Ini nggak racun. Nggak ada rasanya. Terus aromanya juga nggak ada. Makanya jenengan karena ini nggak enak dan nggak berasa, ini kayak jus tapi bukan jus, jenengan nanti per masing-masing persa hanya tak kasih ini, Pak, segini aja. 15 mili. Ini nggak tak jual. 15 mili saja. Ini kalau jenengan pakai sendiri 15 tahun nggak habis. 15 mili ini kalau jenengan pakai sendiri 15 tahun ke depan ini nggak habis, Pak. Ini masa aktifnya 25 tahun. Ini 15 mili per 5 milinya untuk 500 ton kompos. Kotoran sapi, kotoran kambing itu nggak usah difermentasi, Pak.
Ini ada 15 mili, per 5 milinya untuk 500 ton. Nanti tak kirim SOP-nya. Kalau dibuat POC, misalnya teletong sapi, api, bagus nggak teletong sapi Pak? Serintil wedhus ya api ya?